kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani, saya sebagai moderator, dan di samping kanan saya Restirani sebagai pemateri 1, saya Herni Nuraini sebagai pemateri 2, saya Nabila Sari sebagai pemateri 3. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan simbol kerajaan maritim Indonesia yang berjaya pada 8 Masehi dan 9 Masehi. Kerajaan ini mampu menguasai wilayah perairan Nusantara, bahkan hingga ke luar wilayah Nusantara. Perlu diketahui, Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan erat dengan Jawa, sebab silsilah raja-rajanya banyak yang berasal dari Jawa. Kebesaran Sriwijaya dianggap mampu mengimbangi Kerajaan Majapahit yang ada di timur. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri, yang berarti cahaya, dan Wijaya yang berarti kemenangan. Arti Sriwijaya dapat diartikan sebagai kemenangan yang gemilang. Berdasarkan isi dari prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, yang didirikan oleh Dapuntahyang di Jayanasa. Kisah pendirian Kerajaan Sriwijaya termasuk sebagai yang sulit dipecahkan, dikarenakan sumber yang tersedia tidak menjelaskan struktur genealogis yang rapi antara raja-raja Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuo menjelaskan bahwa Dapuntahyang adalah raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit menjelaskan bahwa Dapuntahyang melakukan perjalanan dengan 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Pada perjalanan tersebut, Dapuntahyang mampu menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur dari Pulau Bangka menjelaskan bahwa Sriwijaya diperkirakan telah menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka Belitung hingga Lampung. Bahkan diperkirakan Sri Jayanasa juga melakukan percobaan ekspedisi militer ke Jawa yang dianggap tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan keruntuhan Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kalingga yang diperkirakan runtuh akibat serangan Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya. G. Codes pada tahun 1918 berpendapat bahwa wilayah Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Kerajaan Sriwijaya berpindah-pindah pusat kerajaan yang diperkirakan dari Kedah, berpindah ke Muara Takus hingga ke Jambi. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Struktur genealogis Sriwijaya banyak berputus dan berpenulisannya tidak teratur. Berikut ini adalah silsilah yang disepakati mengenai susunan raja-raja Sriwijaya setelah kekuasaan Daputan Hyang Srijayanas. Sri Indrawarman, Raja Daraningra, Raja Samaratungga, Rakai Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udayatiyawarman, Sri Culamaniwarman, Sri Wijayatunggawarman, Sri Sanggaramawijaya. Masa Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa puncak kejayaan pada masa pemerintah Raja Balaputra Dewa pada abad ke-8 Masehi dan 9 Masehi. Pada dasarnya, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang hingga masa pemerintah Sriwijaya yang dibisukan dengan perang melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan melawan Kerajaan Chola India pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi. Hingga Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kerajaannya, wilayah Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Selain itu, wilayah kekuasaannya mampu diperlukan hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Guna mengamankan wilayah laut, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat hingga kapal asing yang ingin berdagang merasa aman. Sriwijaya kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di masanya.
Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Sekitar abad 11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kemunduran. Kerajaan Chola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Choladewa berhasil menawan Raja Sriwijaya pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singasari dari Jawa mampu mengalahkan Kerajaan Melayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sriwijaya melalui ekspedisi Melayu. Di sisi lain, Sriwijaya semakin lama dikarenakan persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa hingga lemahnya Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand dengan merebut wilayah semenanjung Malaysia dan Selat Melaka. Pada akhir abad ke-14 Masehi, Sriwijaya benar-benar runtuh atas serangan Majapahit. Berikut adalah faktor runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Raja Sriwijaya tidak memimpin dengan baik. Kedua, jauhnya letak Palembang dengan laut. Ketiga, menurutnya aktivitas perdagangan. Keempat, lemahnya sektor militer. Kelima, banyaknya wilayah Sriwijaya yang melepaskan diri. Keenam, Islam berkembang dengan pesat. Ketujuh, adanya serangan dari kerajaan lain. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti kedudukan bukit ditemukan di Sungai Batang. Kedudukan bukit Kota Palembang. Prasasti ini terdapat angka 686 Masehi yang ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sangsekerta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai Dapunta Hyang yang menaiki perahu dan mengiaskan mengenai kemenangan Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang berisi kutukan kepada orang yang berani melanggar perintah Raja Sriwijaya. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Lir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini berisi tentang kutukan orang-orang jahat yang berada di wilayah Kerajaan Sriwijaya. 4. Prasasti Karangbarahi. Prasasti Karangbarahi ditemukan di Desa Karangbarahi, Merangi, Jambi. Prasasti ini berisi mengenai kutukan kepada orang-orang yang tidak setia kepada Raja Kerajaan Sriwijaya. 5. Prasasti Palas Paselma. Prasasti Palas Paselma ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Paselma, Lampung Selatan. Prasasti ini beraksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Isi dari prasasti ini adalah kutukan orang-orang yang jahat tidak setia terhadap Sriwijaya. 6. Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan berisi doa Buddha Mahayana dan kisah pembangunan Taman Sri Jayasana. 7. Prasasti Hujung Langit. Prasasti Hujung Langit ditemukan di Desa Hawur, Kuning, Lampung. Pada prasasti ini tertera angka tahun 997 Masehi. 8. Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nakhon Si Thammarat. Prasasti ini berisi menangi kisah Raja Sriwijaya membangun Tisamaya Chaitan untuk Karaja. 9. Prasasti Liden. Prasasti Liden terbentuk lempengan tembaga dengan bahasa Sangsekerta serta bahasa Tamil. Isi prasasti ini adalah mengenai hubungan dinasti Chola terhadap dinasti Sahyadra dari Sriwijaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.